Persembahan itu kan berarti ada imam, ada mesbah, ada korban persembahan kan. Berarti kalau kita perhatikan kan saudari kita itu kan tidak ada imamnya. Berdasarkan penumpangan tangan dan itu ya Romo ya. Terus mereka apa? Juga tidak punya altar ya Romo. Berarti tidak memenuhi standar penyembahan. Iya, terus tidak ada mereka tidak percaya tubuh Yesus itu sebagai korban. Benar-benar tubuh. Berarti mereka tidak pernah melakukan bentrok sendiri dengan iya. askara dan anamnesis itu. Berarti mereka juga tidak pernah melakukan latria berarti sebenarnya Romo ya? Ya, nggak pernah. Yang pertama, yang kedua, pemecahan roti dilakukan oleh gereja perdana setiap hari atau 1 bulan 1 kali. Kisah setiap 2 hari, ayat, Romo. ya, Kisah 2 ayat 46. Mereka memecahkan roti setiap hari. Dan setiap hari Minggu di dalam Kisah 20 ayat 7. Frater, tolong dulu. Setiap hari mereka melakukan pemecahan roti atau tidak? Kisah 2 ayat 46. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira serta tulus hati. Kalau pemecahan roti merayakan Ekaristi ya teman-teman. Lalu Kisah 20 ayat 7, setiap hari apa mereka melakukan pemecahan roti? Pemecahan roti. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Sekarang Paulus memecahkan roti, Paulus menggunakan itu untuk khotbah dan untuk mengajar. Jadi makanya di dalam kekatolikan ada 2, mimbar sabda dan mimbar ekaristi. Meja sabda dan meja ekaristi. Memenuhi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Paulus bilang yang melayani altar dan yang melayani mimbar sabda. Dia hidup dari sana, dari mimbar dan dari mesbah. Pak Om Tauriel, Om Jas, sangat jelas dalam kitab suci. Kita mau buat bagaimana lagi kalau semuanya sudah jelas? Tinggal ikuti saja. Ya jelas Romo, karena ini yang saya senang belajar sama iman Katolik antara Romo satu dan Romo yang lain, dan umat Katolik satu dan yang lain itu satu kesatuan jawabannya. Karena jawaban ini juga kemarin sempat saya dengar dari Romo Patris bahwa umat Protestan itu hanya mengenal dulia, seperti yang Romo tadi katakan, dulia itu. Jadi dulia dianggap itu penyembahan. Iya, orang Protestan menganggap itu penyembahan. Jadi tapi mereka itu penghormatan, puji-pujian. Ya, sebenarnya itu penghormatan. Jadi orang Protestan itu tidak mengenal hiperdulia dan latria, sehingga ada tuduhan menyembah berhala dan menuhankan Bunda Maria seperti itu. Dan itu jawabannya tadi Romo juga sudah sebut. Makanya saya enggak hiperdulia sangat jelas. Maria katakan itu sendiri dalam Lukas. Mulai dari sekarang seluruh generasi akan mengatakan saya berbahagia. Tapi kecuali Protestantisme kan, Om Tauriel, kitab suci di dalam Kidung Maria katakan secara jelas, mulai dari sekarang segala keturunan akan mengatakan saya berbahagia. Ada loh dalam kitab suci. Kenapa tidak ikut? Itu. Jadi Contoh paling ya sekali lagi saya ngomong terima kasih Romo, karena Romo dan teman-teman Katolik, jadi saya banyak belajar. Selebihnya saya izin turun Romo ya, karena anak saya minta temenin tidur ini. Oh iya silakan Om Tauriel. Terima kasih ya. Carilah kebenaran Romo. dan kebenaran akan memerdekakan. Katolik Terima tidak kasih pernah Romo memaksa dan menjadi teman-teman. Katolik. Tidak juga cari jiwa, hanya mewartakan yang benar. Baik, saya jelas itu. Terima kasih. Ya. Mantap. Hanya mewartakan ya Romo, keputusan akhir ada di tanganmu ya. Oke. Terima kasih Mama Tega. Oh, Mama Madonna sudah turun Oke. Romo, saya Jesus. ada tadi tergelitik itu apa yang Mazmur 148. Ya. Ya, sebentar kita De Jesus. Halo De Jesus. Siapa dulu? De Jesus. De Jesus. Halo, selamat malam Romo.
Saudariku, ini dengan siapa? Dari Yesus artinya dari Yesus. Ya, itu nama Itu marga Marga Timor Leste. Romo. Marga Siapa? dari Timor Leste. Kalian omong satu kali ini tidak, biar dia yang omong kah? Itu marga dari Timor Leste, Romo. Oh, dari Yesus itu marga, oke. Iya, Dari Romo. Yesus. Iya, Romo. Saya dari Kupang. Namanya? Mikalina de Jesus. Oh, Mikalina de Jesus. Anak-anak Timor Leste. Iya. Tinggal di Kupang ya? Iya, Romo. Oke. Mau tanya sesuatu? Mikalina. Hmm, mau bergabung apa mempelajari dulu, Romo? Santai saja. Oke. Nanti Iya, Romo. Mikalina, engkau mute-kan karena damu. Apa, Romo? Sebentar. Nanti engkau jangan lupa mute-kan karena dubbing. Nanti kalau mau tanya sebentar baru hidupkan. Oh, oke, baik, Romo. Oke. Ayo. Jas, silakan Jas. Tergelitik yang dibacakan di Mazmur 148 Romo. Terus yang di ayat 7-nya kan berbunyi, pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Itu kan kalau hai ular-ular naga seperti di Wahyu itu kan berarti iblis itu Romo ya? Tidak. Itu sangat berbeda. Oh, bukan. Ya, ini Berbeda ya? ini Mazmurnya mau katakan semua ciptaan memuji Allah. Begitu saja. Oh, oke. Ya, itu aja mungkin Romo. Tadi saya pikir ada hubungannya dengan yang di sana. Jangan dulu. Berarti semua setan memuji Tuhan. Ini sangat berbeda dengan. Ya, karena di situ binatang di dalam Wahyu itu sudah 7 kepala. Artinya terjadi kesempurnaan dalam dosa, kejahatan. Dan itu sangat berbeda. Iblis yang di Kejadian dengan iblis yang di Wahyu. Itu sangat berbeda. Tapi yang di Mazmur hanya mau katakan bahwa semua ciptaan memuji Allah karena kita adalah ciptaan dan memuji Sang Pencipta. Begitu. Oke, Tega. Dopan. Halo Dopan. Om Dopan. Salam Om Dopan 1, Om Dopan 2, Om Dopan 3. Yo. Salve Romo. Yo Dopan, dari mana? Saya dari Kuskupan Palangkaraya, asli Flores, cuman merantau aja di Kalimantan Tengah, Pastor. Dari tadi saya mendengar diskusi di sini. Yang belum masuk ke otak saya tuh tadi tentang Ekaristi itu tadi ya, Pastor. Yang kata peringatan itu kan ada di bilangan tadi, bisa diulangi lagi penjelasannya Romo, biar saya paham betul itu. Ya, saya mute-kan, saya omong sendiri. 10. Ya. Pertanyaan tadi bagaimana Frater? Engkau formulasi lagi, saya tadi sedikit ada ketik sesuatu di sini, saya lupa dari. Iya. Dia tadi bertanyanya tentang peringatan itu Romo. Itu kaitannya di Perjanjian Lama. Itu di bilangan 10 tadi. Di bilangan 10. Askara, anamnesis. Ya, Mau dibacakan ulang atau bagaimana? Ya, saya bacakan saja ya. Oke. Dicatat ya Paman Dopan ya, dicatat. Juga Siap. pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Yang tidak dimengerti di mana? Di garis bawah kata kunci di situ. Diingatkan bahwa sayalah Tuhan Allahmu. Yesus tipologi antitipo dari Lukas 22 ayat 19 itu di sini. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan mengatakan, inilah tubuhku. Lakukanlah ini sebagai kenangan atau lakukanlah ini sebagai peringatan bahwa saya adalah Tuhan alam.
Oh, oke. Ya walaupun saya belum akan saya pelan-pelan Romo Pelan-pelan. apa namanya? Nah, Ya, Frater, karena apa kan apalagi kau sekarang sederhanakan dulu. Mungkin saya. Oke, ya. gini ya, Paman Dopan ya, secara sederhananya begini. Ya. Peringatan ya, lebih-lebih di dalam kurban ekaristi itu adalah bagian dari perjalanan hidup manusia yang dilakukan oleh kita, lebih-lebih orang-orang Katolik. Peringatan ini di dalam Injil Lukas itu hanya disebutkan satu kali ketika Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya lalu membagikan kepada para murid. Nah, Paman tahu sendiri bahwa Lukas ini juga berperan penting dengan rekannya, sahabatnya, yaitu apa? Rasul Paulus. Makanya Paulus memberikan penegasan yang jauh lebih penting lagi bahwa tubuh Kristus yang adalah roti yang dipecah-pecah dan darah Kristus yang adalah anggur, cawan pengucapan syukur, itu adalah bagian yang namanya peringatan. Dua bagian ini dicatat di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 25. Dua kali Paulus menuliskan kata peringatan, dan ini digenapi di dalam bagian mana? Yang tadi, Bilangan bab 10 ayat 10. Dan siapa yang boleh melakukan peringatan itu? Imam-imam, ya, anak-anak Harun. Bilangan bab 10 ayat 8, dan ditegaskan di bagian imamat mengenai tahbisan imam-imam anak Harun. Itu. Paham? Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Romo sama Frater. Ya jujur ya, karena begini pemahaman setiap orang kan, ya apalagi kayak kita yang umat awam ini harus nggak bisa sekali jelas langsung masuk kota. Karena apa? Karena ramainya di media sosial ini kan terpengaruh dengan ajaran orang lain yang membingungkan umat Katolik itu kan kata peringatan itu. Pemahaman dari Protestan kan hanya mengingatkan atas peristiwa perjamuan terakhir itu. Gitu Bukan kan mengingatkan. itulah terganggu juga kita. Paman Dopan, mereka bukan mengingatkan, mereka hanya mengatakan itu simbol. Hanya simbol. Itu yang mereka bilang, bukan mengingatkan. Salah. Ya. Simbol. Itu yang mereka tekankan, mati-matian ngomong di situ. Ya. Beda ya Paman Dopan ya, sangat berbeda. Makanya saya sangat sarankan untuk rekan-rekan awam ya, kalau dengan rumah kafe, bawalah kertas dan catat atau tulis supaya nanti tidak diulang. Ya. Oke, Frater. Terima kasih banyak. Di situ aja tadi yang membuat saya, tapi setelah dijelaskan sama Romo dan Frater, puji Tuhan sudah masuk ke dalam pikiran saya. Terima kasih banyak. Nana, itu dulu. kata kunci ya. Romo, Salome, Manggarai Timur kan? Manggarai Timur. Ya, Manggarai Timur. Manggarai Timur saya betul. MP itu Manggarai. Manggarai Timur pasti. Oke. Jadi Oke. jadi Depas, kata peringatan yang kita baca tadi anamnesi bagi Protestan sekedar peringatan, makanya disimbol. Tetapi bagi teologi biblis Betul. itu bukan sekedar peringatan. Itu pernyataan sangat sungguh askara. Akulah Tuhan Allah. Jadi, karena tidak ada imam yang bisa merayakan di dalam Protestantisme, maka mereka buat apa, Frater? Buat simbol, karena tidak ada imam. Oke, Thomas, silakan Thomas. Ya, saya Romo. Ini Romo, saya mau tadi Ekaristi Romo. Ini kan yang kan pecah-pecahin roti ini kan ini yang saya tahu ini saya belum tadi pagi itu dengerin kajian tentang hubungan Tuhan Yesus dengan Melkisedek gitu. Ini cara menghubungkan, maksudnya kan di Ibrani kan juga ada kalau Tuhan Yesus adalah imam menurut Melkisedek gitu. Nyambunginnya gimana ya Romo? Soalnya kan gampang. Saya mengerti. Kita ke Ibrani dulu, oke? Frater bantu dulu Ibrani
7, 11, 12 yang tadi Om Thomas. Bagaimana cara mengkaitkan dengan Melkisedek? Oke, Ibrani 7, 11, 12. Saya geserkan Romo. Ya. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya? Masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab Oke, tahan dulu Frate, jangan dulu. Jadi sekarang Om Thomas mengerti bahwa nanti di dalam ayat 12 menjelaskan perubahan dari imamat Lewi atau imamat Harun ke imamatnya siapa. Lalu pertanyaan tadi Om Thomas, bagaimana mengkaitkan dengan Melkisedek? Oke? Itu yang engkau pertanyakan tadi, oke? Iya, Oke, Romo. sangat gampang, oke. Bukan maaf ya, kata sangat gampang, maksudnya nanti sangat jelas. Bukan berarti anggap enteng aku. Frater ayat 12-nya. sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Om Thomas, di situ yang mengubah hukum Taurat adalah perubahan Eh, penggenapan tidak, perubahan Tuhan Yesus. imamat Oh. Lewi Oh, Harun ke imamat ke imamat Melkisedek. ke Melkisedek. Dan keimamatan Melkisedek itu sampai kapan? Ayat 21-nya dulu, Frater. 21. Oke. Tuhan telah Tetapi bersumpah. ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi imamat Melkisedek adalah imamat untuk Selama-lamanya. pertanyaanmu sekarang. Kalau begitu, bagaimana mengkaitkan Yesus dengan Melkisedek? Gampang, kita kembali ke Lukas 22 ayat ayat 19-20. Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Dengan darah. Artinya di situ Yesus mempersembahkan roti dan Anggur. sekarang kita, apa yang dipersembahkan oleh Melkisedek? Yang ini saya Roti bilang dan gampang, anggur. artinya roti dan anggur di dalam Kejadian 14 ayat 18. Maaf kata gampang, maksudnya untuk larinya ke sini, oke. Terus mungkin out topic dikit Romo. Tapi sudah mengerti kenapa Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur. Kalau Lewi, Harun mempersembahkan binatang. Ya. Saya mau tanya Romo, seberapa signifikannya figur Melkisedek ini untuk kayak zaman Daud kan di Mazmur kan dia kan disebutin gitu loh. Signifikan untuk orang Yudaisme yang lama. Ya, kalau diulangi di dalam Mazmur itu penting sekali karena keimamatan Melkisedek itu adalah keimamatan untuk selama-lamanya. Di dalam Mazmur, kalau tidak tahu Mazmur 100, Frater, Mazmur 110, Frater. Ya, Mazmur 110. Ayat berapa ya? Coba Mazmur 1, ayat 4, oke. Ayat 4, oke. Ya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Artinya perjanjian lama sudah mempersiapkan bahwa nanti ada imamat untuk selama-lamanya. Dan di dalam Ibrani sangat jelas bahwa imamat Harun tidak sempurna. Maka perlu dirubah dari imamat Harun ke imamat Melkisedek. Kenapa? Mempersembahkan roti dan anggur. Imamat Melkisedek sudah ada di zaman Abraham 1800 tahun sebelum Masehi.
Ini penting sekali. Raja damai dan semuanya itu tipologi dari imamat abadinya Yesus. Namanya antitipo atau tipologi dalam perjanjian lama. Ini yang harus dipahami. Makanya pertanyaan saya untuk Om Thomas, di mana tipologi para pendeta di dalam perjanjian lama? Kalau perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Pendeta. Ya, ya. Kalau imamat kan Melkisedek ada tipologinya di dalam imamat Melkisedek perjanjian lama. Sekarang imamat yang sekarang yang imam-imamu. Tetapi sekarang pertanyaan saya, pendeta dan pendeta perempuan tipologi di dalam perjanjian lama di mana? Supaya mengatakan bahwa perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Antitiponya di mana? Ayo. Pemuja Baal mungkin. Pemuja Baal. Sudah mengerti, Om Thomas, tentang imamat Melkisedek. Om Thomas dan imamat Katolikmu mempunyai hak persepuluhan karena Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan di dalam Ibrani 7, 11, 12 merubah imamat Harun ke imamat Melkisedek. Dengan berubahnya imamat, berubah juga hukum Taurat. Bukan lagi kaum Lewi yang menerima persepuluhan, melainkan imamat Melkisedek. Tetapi tak seorang pun imam Katolik menuntut hak persepuluhan secara biblis kepada jemaat Umatnya. Tidak Gitu. Dia punya hak secara biblis, dia punya hak, Om Thomas. Oke. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Ibrani 7 ayat 1. Bentar. Mind blowing. Ibrani 7 ayat 1 ya. Dan selanjutnya, Frater, bantu dulu atau tengok. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Apa yang diberikan Abraham? Ayo, Frater, apa yang diberikan? Haleluya! Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Haleluya! Abraham memberikan apa? Om Thomas? Ya, dari aset. 1/10 dari hasil kerjanya. Waktu itu hasil rampasan ya, menang perang ya pada saat itu. Kalau engkau menang perang, engkau mengambil semua. Ayat 9-nya, Frater. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Di dalam ayat 11 sudah terjadi perubahan dari imamat Lewi kepada imamat Melkisedek. Melkisedek, ya. Kalau kita baca dari atas tadi, ayat yang barusan dibaca di ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan pengantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerimanya. Artinya di sini ayat 10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyunsung bapa leluhurnya Abraham. Artinya di sini sangat jelas bahwa imamat Melkisedeklah yang berhak untuk menerima Persepuluhan. Tetapi di manakah imam Katolikmu memungut persepuluhan dari umatnya walaupun punya hak secara biblis ya, secara kitab. Secara alkitabiah dia punya hak. Pertanyaan saya kepada para pendeta, mereka bukan imamat Melkisedek, kenapa mereka terima persepuluhan? Mereka merasa diri mereka harus menerimanya. Karena kalau tidak ada saya mengerti, persepuluhan, tapi di manakah ayat yang mengizinkan mereka menerima persepuluhan kalau mereka bukan imamat Melkisedek? Itu pertanyaan, juga refleksi untuk kita semua. Jadi pelayan Tuhanmu. pelayan Tuhan. Di mana dikatakan bahwa Melkisedek pelayan Tuhan, dia menerima persepuluhan. Di situ dikatakan Melkisedek imam Allah yang Maha Tinggi, bukan pelayan dalam pengertian Protestan. Plus raja, Romo. Ya, Karena plus mereka raja. adalah raja.
Pakai Penita Karena adalah mereka raja. punya imamat rajani, Romo. Ah, Imamat rajaninya, Romo. Males. Oh iya, saya pakai itu alasan itu. Yang selalu mereka pakai, frater. 1 Petrus 2 ayat 9. Sudah begitu pakai suratnya Petrus lagi. ya. 1 Petrus 2:9, betul. Ya Petrus, tapi tolak Petrus, Iya. Iya, lucunya di situ. Mereka bilang mereka adalah imamat rajawi, pakai suratnya Petrus. Tapi mereka lupa bahwa Petrus ambil dari Keluaran 19. Betul. Ya, saya bacakan Romo ya. Iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu imamat umum. Baca ayat 5, imamat khusus, frater. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus omong 2, imamat khusus di ayat 5, imamat umum di ayat 9. Kalau semua imam khusus, Protestan tidak perlu pergi ibadat karena di dalam rumah mereka buat altar sendiri untuk mempersembahkan persembahan pengudusan, selesai. Lalu kenapa pergi ke kultus? Satu Petrus 2 ayat 9 ini diambil dari Keluaran 19 ayat 5 selain 5 dan 6. Sama imamat rajawi. Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Orang Israel punya imamat rajawi, Pak Thomas. Tetapi tidak semua orang Israel punya imamat khusus yang mempersembahkan. Hanya anak-anak Harun yang ditabiskan jadi imam. Yang untuk mempersembahkan kurban pengudusan yang di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Kamu menjadi imam untuk mengadakan imamat khusus untuk melakukan korban persembahan pengudusan. Jadi kalau pakai standar 1 Petrus 2 ayat 9 sangat keliru, karena 1 Petrus 2 ayat 9 diambil tipologinya ada di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kamu akan menjadi kerajaan imamat rajawi, sama, hanya formulasi berbeda tetapi substansinya sangat sama. Orang Israel punya imamat umum, mereka menguduskan perjuangan untuk menjadi kudus, tetapi mereka juga punya imamat ministerial atau imamat khusus, yaitu keturunan Harun. Laki-laki ya. Kalau Petrus bilang tadi 1 Petrus 2 ayat 9 imamat umum, jangan lupa ayat 5, supaya kamu mempersembahkan korban pengudusan, imamat khusus, yang di dalam Ibrani dijelaskan bahwa imamat khusus ini dirubah dari Lewi Harun ke Melkisedek. Karena itu di dalam Roma 15 ayat 16, frater baca kembali dari TB2, pengakuan Petrus sendiri sebagai pelayan bangsa-bangsa sebagai apa? Rasul Paulus, bukan Rasul Petrus. Ya, Paulus, maaf. Terima kasih. Kadang kalau omong cepat begitu. Ya, terima kasih. Oh ya, kadang ada beberapa kekeliruan karena saya omong cepat, digunakan oleh Almofu, oleh apa sebagai serangan. Santai satu. Yang penting saya mau katakan bahwa kamu tuh lahir dari protes satu protes satu. Jadi sama-sama baku protes. Yang Romo dalam kata-katanya Romo Patris apa?
baku naik doktrinnya, akhirnya baku tendes. Satu doktrin ditendes oleh pemikiran doktrin subjektivisme dari doktrin yang lain, makanya hasilnya seperti itu. Bukan Romo Patris berbicara baku naik itu dalam bukan pengertian porno, tidak ada. Artinya doktrin kalian, ajaran kalian itu baku tendes satu sama lain. Oke, Frater, silakan. Ya, Roma 15 ayat 16. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Thomas, kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus bilang, kamu sudah, Timotius, engkau sudah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Dia punya cara hidup sebagai imam, pelayan liturgis. Kenapa tidak mengikuti Paulus yang imam? Dan dia diri sendiri sebagai pelayan bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pewartaan Injil dan pengudusan bangsa-bangsa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu tugas seorang imam. Oke, Om Thomas, bisa mengerti? Oke. Jadi tafsiran saya kan ada baca alternatif tafsiran tuh dari Yahudi. Kalau jadi yang Melkisedek itu turunan Sem itu gugur dah ya. Bisa dikatakan, bisa dari Talmud dan semua kan Misna, mereka arahnya ke sana. Tetapi ingat bahwa dia tidak berbapa, tidak beribu. Jadi spekulasi gitu ya. Ya, bisa di Talmud kan hanya untuk mendekati. Tetapi kalau kita baca semua tentang Melkisedek di Ibrani juga, dia tidak berbapa, tidak beribu. Raja damai. Frater bantu dulu di Ibrani 7, tetapi mungkin ayat 4 ya, 3 selanjutnya kalau nggak salah. Ibrani 7 ayat 3 dan 4. Oke. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wow. Thomas, saya bisa mengerti karena orang punya Talmud, punya Misna, coba mendekati penafsiran, oke? Tetapi Ibrani mengatakan sangat jelas ya, tidak punya awal, tidak punya akhir. Imam selama-lamanya di dalam Mazmur 110 ayat 4 yang telah kita baca. Begitu Thomas, bisa mengerti? Itu antitipo, namanya tipologinya. Oh, jadi Melkisedek ini lebih ke konsep ya, bukan ke orang ya, mungkin. Ya, bisa. Raja Salem tuh Yerusalem, oke teman-teman? Iya, Salem. Dalam pengertian arti, apa ya kalau kita dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan, frater, gemuruh sorak dan sorai, Raja damai, Yerusalem, Raja damai kan dia Raja damai. Oke. Ayat 2-nya berarti. Ayat 2 tadi. Dia Raja damai atau tidak? Melkisedek pertama. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Seturut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran, juga Raja Salem, Yerusalem, Raja damai sejahtera. Telah lahir bagimu di Bethlehem. Apa pemberitaan itu? Ya. Itu tipe hebat banget ya. Maksudnya kalau kita baca kitab suci tapi kita tidak tariknya ke struktur analogi, akan berbahaya. Kita menutup satu ayat, memenjarakan satu ayat di dalam konsep pemikiran subjektif kita, Om Thomas. Iya. Bisa mengerti Om Thomas? Iya.
Ya, mungkin saya besarin kolektor saya deh nanti, naikin kolektor saya. Iya Pak. Oh, oke. Ya Siap, penting sekali siap. karena walaupun dia punya hak persepuluhan dia tidak bisa menuntut. Gereja Katolik meneruskan apa yang dikatakan oleh Paulus frater dalam 2 Korintus bab 9 ayat 6. Yang digunakan ayat ini oleh Protestan tetapi tidak membaca ayat selanjutnya. 2 Korintus bab berapa? Bab 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tahan dulu frater. Om Thomas, ayat ini tidak dilanjutkan oleh yang sebelah. Mereka hanya mati-mati. Yang menabur banyak, memanen banyak. Tetapi ayat berikutnya menjelaskan menabur dan memanen dalam kriteria apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Om Thomas, jangan karena paksaan, harus lahir dari kerelaan hati. Oke? Oh, Romo, ini saya nih dari chatting, mungkin dia melanjutkan pertanyaan saya. Aduh, udah naik. Romo yang dari Pak Suluh Timur Media. Pak Romo, saya penasaran siapa Melkisedek. Kenapa Abraham harus memberikan persembahan kepadanya, Romo? Maksudnya Sudah mengerti. Melkisedek. Ya. Raja Salem dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dan imam dari Allah yang Maha Tinggi, dia harus hidup karena pelayanan semuanya, dia harus hidup dari persepuluhan dari Abraham dalam pengertian ini. Karena dia imam, Om Thomas. Kalau dia bukan imam, dia tidak bisa hidup dari persepuluhan. Karena itu alur yang sama digunakan dalam imamat Lewi dan Harun menerima persepuluhan. Kalau dia bukan imam, dia tidak bisa terima persepuluhan, Pak. Makanya sangat jelas di situ, Melkisedek adalah Raja Salem dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Padahal Yerusalem itu belum ada ya zaman itu ya. Belum ada. Abraham. Nah, makanya antitipe dan tipologinya itu dijelaskan dalam Mazmur 110 ayat 4 tadi. Engkau ada imam menurut ritus Melkisedek sampai selama-lamanya. Dan Ibrani 7 ayat 21, engkau adalah imam sampai selama-lamanya. Berarti ada imamat yang harus diteruskan sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Ketika Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur, maka di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan kematian Kristus sampai kapan? Sampai ia datang. Sampai kiamat. Sampai kiamat, sampai Yesus datang lagi. Selalu dirayakan. Dan gereja perdana merayakan setiap hari dan setiap hari Minggu. Artinya sepanjang hari, Senin ke Senin, merayakan Ekaristi. Dan gereja manakah yang merayakan Ekaristi ini, Senin ke Senin? Ron Thomas, mempersembahkan roti dan anggur ini Senin ke Senin? Gereja Katolik, Romo. Ya kalau begitu, yang biblisnya yang mana nih kalau begitu? Yang menuruti, ya secara biblis yang mana nih kalau begitu? Yang 60.000 denominasi? Yang merayakan satu kali, 21 bulan 2 kali? Jelas loh Romo, sudah jelas loh Romo, jelas. Sindir-sindir. Dari hal yang paling sederhana ya, Om Thomas. Tapi yang lucunya, Imam Melkisedek, ritus Melkisedek berhak menerima persepuluhan, tetapi imam-imam ini tidak menuntut. Yang tidak punya hak biblis tentang persepuluhan, menuntut jemaatnya untuk bayar persepuluhan. Bukankah itu kamu mencuri dari Allah menurut Maleaki? Ya. Maling Romo itu. Maling itu. Apa lagi yang tulis? 2% tetapi harus ditransfer sebelum jam 2 siang. Di mana? Bilang transfer 12. Transfernya di mana dalam kitab suci? Bahwa persepuluhan itu, Om Thomas, persepuluhan itu dibayar dalam tahun ketiga. Oke, Om Thomas. Ya, Tidak setiap bulan.
Di dalam Ulangan 26 ayat 12 sangat jelas bahwa dalam tahun ketiga, tahun persepuluhan. Dan itu juga harus hasil tanah dan hasil ternak. Ya, Rabi Yakuf juga pernah bilang sih sama si dia tuh merasa aneh banget dengan persepuluhan ini. Dia bilang Rabi Yakuf. Ya, dia aneh sekali. Karena apa? Karena yang membayar persepuluhan. Oke, sekarang kita pakai waktunya untuk bayar persepuluhan. Ulangan 26 frater ayat 12-nya cukup. Untuk siapa? Ayat 13-nya juga. Ya. Contoh kecil ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Tahun keberapa Om Thomas? Tahun ketiga Romo. Jadi dia 3 tahun sekali gajian mereka. Oke, lanjut. Tapi itu ingat bahwa itu bukan juga uang ya. Lanjut. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. 1, 2, orang asing, 3, anak yatim, 4. dan kepada janda. Oke, tahan dulu. Supaya mereka- Perjanjian baru. Supaya mereka dapat makan. Di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Bukan untuk isi saku celananya pendeta. Maaf, saya omong langsung begini. Karena itu agama yang murni di dalam Yakobus 1 ayat 27 adalah mengunjungi siapa? Frater. Ganti ibadah dengan agama. Karena terjemahan itu religius atau religion. Yakobus 1 ayat 27. Yuk. Ibadah yang murni. Ganti agama, frater. Karena itu Ya. Agama asli yang agama. murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya hukum persepuluhan tadi untuk siapa? Janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Dan orang Lewi. Ya kalau imamat dirubah jadi imamat Melkisedek, ya imamat Melkisedek yang mendapat hak, bukan Lewi lagi. Apalagi pendeta yang menurunkan keturunan kepada hak kepemimpinan kepada anaknya. Ada yang begitu ya Om Thomas? Bapaknya pendeta, anaknya pendeta, cucunya pendeta, begitu ya? Ada teman saya ya. Banyak. Teman saya. Di mana di kitab suci? Berarti orang Lewi kah kalau begitu? Harun punya keturunan. Karena imamat itu adalah imamat keturunan. Oke, soal Melkisedek tampaknya saya udah cukup jelas. Nanti saya coba belajar lagi supaya saya bisa lebih menjelaskan. Saya mengerti kalau engkau baca Talmud dan Misna, mereka lebih kepada anaknya Sam, oke? Nuh punya cucu. Tetapi itu hanya Talmud yang menjelaskan, oke? Secara konsep Israel. Tetapi tipologi di dalam perjanjian lama dari Kristus, oke? Sorry, saya tanya lagi ya, masih tetap Ekaristi nih, sorry. Saya kan beberapa maaf, hari ada lalu. ya, ini pelembab Kolombia, namanya itu chapsticknya Kolombia punya. Oke. Bukan bibir merah ya. Lah, pada kepo dengan apa yang dipakai sama Romo. Tidak ada yang tanya itu apa namanya itu Lipstick. ya, lipstick hanya untuk yang bibir pecah-pecah itu. Romo, ini kan bilang saya emang diajarkan kalau Ekaristi yang sah itu kan di gereja Katolik. Pertanyaan saya, kan gereja lain, saya kan belum lama ini kan lihat misa Anglikan tuh, mereka kan juga punya Ekaristi juga tuh, misa Anglikan. Tapi tidak ada persekutuan dengan Roma. Di tempatnya Paus, mereka menggantikannya itu dengan Ratu Elizabeth. Biarpun dia punya suksesi uskup yang jelas. Dia tidak ada suksesi karena Anglikan keluar karena Raja Henry mau kawin lagi dan Paus tidak memberikan nulidat materi perkawinan.
Anglikan adalah pencampuran antara Protestantisme Iya, dan iya, iya. Katolisisme. Agak banci-banci dikit, agak-agak ini. Dan ingat, salah satu kardinal penting Anglikan yang lari ke Katolikan adalah Henry Newman. Henry Newman, Iya, iya, John Henry Newman. Semakin kita belajar sejarah, kita akan menjadi sangat Katolik. Saya setuju Romo, saya setuju. Saya udah mulai mempelajari Santo Santa sih. Gila. Oke. Blowing. Siap Romo, thank you. Silakan yang teman-teman. Dan ingat Thomas, ingat ini Scott Ham, ketika dia mau omong tentang Katolik, dia menghakimi Katolik, orang bilang kau pergi misa dulu, setelah itu kau omong tentang Katolik. Makanya Romo, ya yang proti itu ya saya bilang lu 3 bulan dulu lah lu magang lah jadi orang Katolik gitu. Lu magang Scott dulu Ham, gitu. dosen besar Metodis, Presbyterian, Metodis. Dia mau omong tentang Katolik, omong buruk, dia bilang orang yang Katolik bilang kau pergi misa dulu, baru kau mengerti. Setelah dia misa dia bilang kok dari dalam nama Bapa sampai yang berkat penutup ini semua biblis. Kasih karunia Allah bersama dengan Roh Kudus. Yesus, kok ini salamnya Santo Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus dan sebab beserta kita. Kok ini salamnya Paulus? Tuhan kasihanilah kami, sangat biblis. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah aku orang berdosa ini, kok sangat biblis. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang bersyukur. Sangat seruan para malaikat, kok biblis. Marilah kita berdoa, kok sangat biblis. Mimbar sabda, kok sangat biblis. Lalu meja ekaristi, kok sangat biblis. Anak domba, sangat biblis. Kudus, sangat biblis. Lalu Protestan bilang Katolik tidak biblis, itu datang dari mana? Bagaimana Protestan yang saya waktu Protestan saya bilang Katolik Ekaristi tidak biblis, saya ini pikir karena saya tidak kenal. Oh ternyata saya kenal, maka proses perjalanan Scott Ham untuk jadi Katolik melalui Ekaristi. Dia bilang saya tidak punya lagi hak untuk mengatakan Katolik tidak biblis karena dalam misa sangat biblis. Ya. Aduh. Gereja Katolik itu penuh dengan wow, itu banyak pertanyaan saya yang terjawab Romo di dunia ini dan di luar dunia ini. Itu pertanyaan banyak saya. Sekali. Tetapi ya silakan Romo, sorry. Ya, Thomas. Gereja mana yang bertahan lebih dari 2000 tahun dari pendiriannya? Katolik Romo. Gereja mana yang martir-martirnya rela memberikan dirinya dipanggang, dibakar, diterkam binatang-binatang buas hanya karena mempertahankan imannya kepada Kristus? Ya, gak ada yang lain Romo, gak ada yang lain. Gereja mana yang para rasul, para uskup dibantai, dipersekusi, dibakar? Gereja mana yang harus bersembunyi di katakumbe, kuburan-kuburan orang Romawi untuk merayakan Ekaristi? Ya. Makanya saya jatuh cinta dengan gereja Katolik ya karena sejarahnya Romo gitu. Saya baca bagaimana gereja Katolik ya bertahan dari Hitler gitu loh, Uni Soviet gitu. Semua. Habis. Gereja mana yang menjadi korban dari inkisisi Protestan lebih dari 60.000 yang dibunuh oleh doktrin ide dari Lutheran, Calvin dan semua Anabaptis dan semuanya? Lalu dihakimi sebagai pembunuh? Iya, itu Romo, itu yang bikin saya mau belajar sejarah Romo, suka digoreng-goreng gitu loh. Gereja mana ajaran kasih yang mempertahankan tanah suci yang sekarang Protestan pergi kunjung enak-enak dalam perang salib? Ya, yang di sana haleluya, pendeta-pendeta selfie dengan kuburnya Yesus dengan apa? Pendeta, siapa yang Protestan yang mati untuk mempertahankan tanah suci? Ya. Gereja mana yang mempertahankan kekristenan ketika diserang oleh Turki itu? Iya, Ottoman. Siapa? Yang dikenal dalam perang apa, teman-teman?
sebelum Lepanto. Lepanto. Dan siapa yang paku tangan melihat Katolik berjuang? Protestan. Jadi baku penonton mereka. Ya. Dan gereja mana jadi korban pembantaian Inkisisi Protestan? Katolik. Ya, Romo. Dan dia tidak pernah menuntut itu. Karena kemartiran itulah yang menyuburkan iman Katolik dan menjadi agama terbesar di dunia. Makanya ya agama rahmatan il alamin ya gereja Katolik. Rahmatan il alamin sebenarnya. Itu. Dan mukjizat itu masih saya kan cari ada nggak sih agama lainnya ada mukjizatnya gitu loh. Saya cari-cari. Kayaknya Ada, di Pak. gereja Katolik Ada. Yang ke sepatah rantai ada. Gue lagi serius denger. Gue lagi serius. Itu magician jadinya. Ada magician di sini. Yang pakai ular berbisa, akhirnya itu satu pendeta yang pegang ular itu ular gigit Kak, dibawa ke rumah sakit. Iya Romo. Tapi Romo, kadang-kadang ini saya bingung Romo. Kan kalau kita leluhur kita kalau si orang pembangkang atau si orang penjahat, maka kita keturunan selanjutnya kita tidak mau jadi penjahat atau jadi pembangkang ya. Tapi yang anehnya, yang satu ini malahan bangga-bangga dengan leluhurnya pembangkang Romo. Mengerikan sekali. Sis, karena anak durhaka, sis, nggak mengakui ibunya, bunda. Ya kalau kita secara manusiawi saja. Kalau leluhur kita sudah punya nama yang rusak, kita mau memperbaiki kan? Tapi mereka tidak loh. Tega mau ke Spanas lagi tega, jangan ke Spanas. Makanya saya suka bilang ke teman-teman saya agama yang lain gitu loh, gereja Katolik itu satu-satunya agama yang bisa membuktikan surga itu ada gitu loh. Oke, teman. Salvero mau tanya apakah benar tradisi ikon? Bukan soal tradisi ikon. Menurut tradisi gereja, gambar pertama, lukisan pertama tentang Maria dibuat oleh Rasul Lukas. Saya tidak ngomong tentang ikon, bukan. Karena begitu banyak di katakombe di Roma, gereja perdana mengukirkan di kuburan-kuburan katakombe, kuburan bawah tanah tentang Ekaristi, tentang orang kudus dan semuanya. Tentang apa yang dibuat oleh para rasul itu tertoreh di dalam sejarah bagaimana persekusi kepada kekristenan pada saat itu, dan mereka harus sembunyi di katakombe untuk merayakan Ekaristi dan lain sebagainya. Dan menurut sejarah ya, tradisi bahwa lukisan pertama tentang Bunda Maria itu dibuat oleh Santo Lukas. Saya tidak ada hubungan dengan ikonnya. Saya bilang tentang lukisan pertama menurut tradisi tentang Bunda Maria itu dibuat oleh Santo Lukas. Oke teman-teman, 6 menit lagi jam 12 saya akan. Tapi dari tadi tuh, reaksi kita tadi tunggu pendeta Budi Asali hanya taib-taib padahal kita sudah tunggu di atas. Lalu dia tawarkan apa namanya ini, Zoom lah, apalah. Kalau kau lewat di bawah naik. Romo, Sakit hati kali mau saya dia. belum masuk. Romo masih sakit hati waktu itu kita sapa dulu. di Solo DKC. Timur, Solo Timur, maaf saya tidak lihat baik-baik. Selamat itu Tuan Romo, selamat dari Labuan Bajo. Oi, ngance tu mau ngerai teh, ngance aku tombol cekoi masa mengerai pe. Asal tahu saling kubu pe, tapi juga ikut juga. Sering ikut turnamen di Ruteng dulu. Ya Tuan. Ya Tuan. Silakan pe. Dari mana? Dari Todo? Engkau dari Todo? Tidak, dari Labuan Bajo Romo. Oh, yang pe. Yuk silakan. Ya Romo. Tadi itu Romo, saya mau tanya terkait ini tadi, terkait kita itu kan di tim selama ini kan banyak diskusi tentang ini kan, tentang teman-teman kita Protestan ini, dan ini kan bukan perdebatan baru Romo. Ada tidak di antara mereka misalkan yang
menyadari ini, kemudian satu gereja tuh diajak masuk kembali ke Katolik lagi. Kalau di Amerika Latin ada satu pater Luis Toro, termasuk guru saya juga salah satunya. Dia pernah pergi ke kampung-kampung yang itu sudah jadi Protestan, dengan ini apologetiknya, ini apologetika seperti ini, debat dengan para pendeta, orang pulang kembali ke Katolik. Satu kampung itu. Banyak pengalaman di sini. Dan Nana banyak pengalaman di Indonesia. Lihat contohnya di Prancis yang malam Paskah berapa orang pulang kembali ke Katolik? Ya banyak sih, Romo. Berapa malam Paskah di Indonesia yang katekumen dan dibaptis jadi Katolik dari Protestan dan Islam? Ya, maksud saya, Romo, begini. Yang satu denominasi itu kan, Romo, denomenku apa namanya itu mereka punya itu. Masalahnya kerenge di persepuluhan kerenge. Mau hidup dari mana setelah itu? Berarti apa pendapat saya tadi yang pernah saya tulis itu, bahwa ada benar juga, Romo, bahwa sebenarnya mereka sadar hanya ini soal gengsi dan uang aja. Ya, Santo Paulus sudah menuliskannya dalam 1 Timotius 6, Frater ayat 5 dan 6. Orang-orang yang sudah kehilangan kebenaran, yang menganggap apa, Frater? 1 Timotius berapa, Romo? TB lama ya, 1 Timotius 6 ayat 5 dan 6. Oh ya. Oke. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yesus, nggak ada itu. Ada. Paulus sudah omong. Silakan ayat 6-nya, berarti. Sadis. Yesus. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan rasa cukupnya dijelaskan oleh ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan karena mobil, jam Rolex, bukan rumah, bukan tidak. Asal ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Karena ayat 9, orang-orang yang mencari kekayaan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, karena yang itu menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ayat 10, akar dari semua kejahatan adalah apa yang membuat beberapa orang meninggalkan imannya yang sesungguhnya. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, lalu menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Meninggalkan imannya. Begitu, Nana. Paulus sudah mengatakan itu. Orang-orang, percobaan dari orang-orang yang sudah kehilangan kebenarannya, yang menganggap, kehilangan kebenaran dulu, yang menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Merinding saya, Romo, dengar itu. Ternyata sudah lama ditulis. Sudah lama. Karena itu, Frater, 1 Korintus 2 ayat 17. 1 Korintus atau 2 Korintus? Coba 1 Korintus dulu. Paulus bilang begini. Gunakan kata menjajakan firman, oke? Itu kata aslinya. Menjual, marketing di situ. 1 Korintus berapa, Romo? 2 ayat 17. Kalau tidak ada berarti 2 Korintus. Coba 1 Korintus dulu. Oh, 2 Korintus. 2 Korintus. 2 Korintus. 2 Korintus. Ya. 2 Korintus 2 ayat 17. Oke. Ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan, yang menjajakan firman Allah, keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara
sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sulu, karena mereka akan mengajarkan, menjajakan, menjual firman Allah untuk kepentingan mereka. Dan Roma keras, Paulus dalam Roma itu sangat keras. Jangan ikuti mereka. Roma 16 ayat 17-18. Keras dan konsentrasi di ayat 18. Mereka tidak ikut Kristus. Mereka hanya urus pikir perut mereka. Ini loh Paulus omong. 16, 17 ayat 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Perkara perut le. Nana. Neka hemong. Ngeri Romo. Ini saya belum bongkar semua ini, hanya biar sudah. Wih, Romo, ngeri, merinding kita dengarnya nih. Merinding, asli Romo. 2000 tahun yang lalu sudah dibicarakan Romo. Ya, Sulut, siapa yang tadi? Oh ya. Sudah di halo Romo.